Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik. Alasannya, Presiden menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna dan intensif. Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat, kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di ruang sidang Kabinet, Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025. Terlepas dari itu, Presiden tetap memuji kinerja Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih beserta para kepala badan. Saya terus terang saja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat, dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, kata Presiden Prabowo. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk menerima seluruh masukan dari publik, termasuk kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat. Presiden mengingatkan jangan sampai pemerintah diadu domba dengan rakyat. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tetapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita, kata Prabowo. Presiden kembali menggelar sidang Kabinet Paripurna Jumat sore, dihadiri seluruh jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus Presiden. Dalam acara itu, Presiden turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden pada bagian awal arahannya menyebut sidang Kabinet sore ini banyak membahas persiapan pemerintah untuk arus mudik, arus balik, dan libur lebaran, yang salah satunya terkait dengan menjaga stok pangan dan harga pangan. Salah satu yang utama, yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini apalagi selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kondisi pangan kita cukup terkendali, kata Presiden. Prabowo melanjutkan keberhasilan pemerintah itu tidak boleh dianggap ringan, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus impor. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik, dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali, kata Prabowo. Semenjak sidang kabinet yang lalu, mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan. Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar. Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus import. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali.
mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun, ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Yang muda-muda silakan. Jadi kita bersyukur ya, dan semua pihak yang bekerja keras ya, saya mau ucapkan terima kasih semua pihak di bidang pangan, pertanian yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama. Ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini, mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran. Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.